Ini ada kisah yang Dimas kutip dari ceritaihsan.com, sahabat Pilar. Ini adalah kisah yang apa ya, pas Dimas baca aja tuh kayak langsung kena gitu, sahabat Pilar. Ngerinya tuh dapet ya. Jadi Dimas mau bagi malam hari ini untuk sahabat Pilar yang sudah stay jam di mistis. Kisah ini sahabat Pilar dialami oleh salah seorang teman dari narasumber yang kakak perempuannya sendiri mengalami kisahnya. Jadi kakak perempuan temannya yang menceritakan ini. Dan kisahnya terjadi pada saat si kakak perempuannya ini sedang duduk di bangku SMA, dan kejadiannya terjadi di Pondok Putri Al-Islah Bondowoso. Narasumber ini seorang perempuan ya, memang dia ingin buang air besar, sahabat Pilar, dan saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Waktu itu sebetulnya semua anak sudah beranjak tidur, tapi karena ya sakit perut gitu ya, maka ya mau gak mau dia harus nekat pergi sendirian ke kamar mandi. Meskipun sebenarnya biasanya jam segitu, jam 9 malam murid tuh udah gak boleh keluar, apalagi sendirian. Kadang juga memang harus ngajak teman yang lain biar gak sendirian. Tapi sekali lagi narasumber ini memutuskan untuk keluar sendirian karena ya perutnya benar-benar sudah tidak tertahankan lagi, nggak sempat lagi ngajak-ngajak temen, dan lagi teman-temannya juga udah pada tidur, dia nggak enak minta tolong, apalagi harus nungguin gitu kan di kamar mandi. Jadi ya udahlah, pergi aja sendirian. Di tempat itu jam 9 malam adalah waktu yang sudah cukup malam, apalagi jauh dari pemukiman warga kan. Dan wilayah sekitarnya adalah sawah yang ditanami oleh pohon-pohon rindang. Gak ada lampu jalan ataupun kendaraan yang melintas. Di pondok itu suasananya benar-benar gelap gulita, jarang juga ada kendaraan yang melintas. Dan memang ya karena lokasinya di pojok, akhirnya orang-orang kalaupun melewati jalan itu ya pengen ke pondok gitu. Narasumber ini akhirnya sedikit mempercepat langkahnya. Nah, masalahnya lagi adalah kamar mandinya itu tidak berada di dalam asrama. Mungkin kalau dalam asrama lebih mudah ya, tapi ini enggak. Dia harus keluar dari asrama sendirian dan melewati lapangan yang gelap untuk pergi ke kamar mandi tersebut. Dia melewati lapangan itu dari pinggir. Mungkin sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena perasaan takutnya yang membuat kok kayaknya lumayan jauh juga pergi ke kamar mandi sendirian malam-malam kayak gitu ya. Dan lampu yang tersedia juga hanya ada di depan kamar asrama dan di depan kamar mandi yang hendak ia tuju. Jadi ya sepanjang dia melewati lapangan itu yang nggak ada penerangan sama sekali. Nah, ada 2 kamar mandi yang berhimpitan di pondok itu. 2 kamar mandi tersebut menghadap utara. Lalu ada sedikit tempat kecil di depannya yang biasa digunakan untuk mencuci baju para santri. Masuklah si narasumber ini ke kamar mandi sebelah timur. Dalam kamar mandi itu ada tembok kan yang nyekat antara satu kamar mandi yang lainnya. Nah, di tengah tembok yang membatasi 2 kamar mandi itu ada lubang yang gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil, tapi itu cukuplah untuk mindahin sebuah benda kayak sabun, peralatan mandi dan sebagainya. Nah, ketika dia masuk ke kamar mandi, perempuan ini ngedapetin ada seseorang yang mandi di tengah malam, dan itu ada di kamar mandi sebelahnya. Pokoknya ada aktivitas orang mandi di samping. Jadi ya udah, syukurlah ada temannya gitu kan. Dia langsung masuk,
dia buang hajat di situ. Walaupun sambil mikir juga, ini siapa yang mandi tengah malam gini ya gitu. Tapi ya udah, akhirnya dia berusaha fokus aja sama dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya sudah mulai agak terasa merinding juga sih. Nah, ketika sedang dalam kamar mandi itu, si narasumber ini ngedenger kok kayaknya orang di sebelah tuh suara airnya tuh nggak wajar, kayak buru-buru gitu, jebur. Kayak dia tuh pengen buru-buru menyelesaikan mandinya cepet banget, entah berapa ember yang sudah dihabiskan. Akhirnya waktu terus berjalan. Selama si narasumber ini diem aja kan, ya dia juga buang air besar namanya ya, terus mendengarkan kamar mandi sebelah mandi terburu-buru. Nah, waktu air sudah selesai, dia ngelihat bak air yang ada di sana dan dia sadar ternyata gayungnya tuh nggak ada di situ. Nah, terus gimana caranya mau bersih-bersih kalau nggak ada gayung kan? Akhirnya dia memberanikan diri dengan nada sebiasa mungkin. Dia coba nanya, Mbak, boleh pinjem gayungnya dong? Nah, tiba-tiba orang di sebelahnya itu yang terjebar-jebur langsung berhenti total. Gak ada lagi suara cipratan air yang terdengar dari sana. Dan ya karena itu kan pondok putri ya, jadi pasti kan perempuan, makanya manggilnya Mbak, pinjem gayungnya dong gitu. Tapi yang terdengar dari sana, dari kamar mandi sebelah, sahutannya adalah suara laki-laki yang keras, tinggi, dan menggelegar. Suara itu menjawab, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya, katanya. Seketika itu perempuan itu langsung berlari keluar ya, si narasumber ini, dari kamar mandi dan pergi ke asrama sambil menjerit-jerit ketakutan. Sesampai di asrama, semua anak yang ada di pondok, perempuan itu bangun dan kaget karena temannya itu lagi jongkok nangis ketakutan, dan kaget juga karena narasumber ini belum pakai celana kan ya, dia berlari gitu aja. Akhirnya teman-temannya mencoba menenangkan, ditanyain kenapa, tapi ya narasumbernya hanya bisa nangis terseduh-seduh dan ketakutan, sahabat pilar, mengingat apa yang baru saja dia alami di kamar mandi asrama putri itu, sahabat pilar. Dan itu adalah kisah nyata ya, kisah yang terjadi di Bondowoso, sahabat.